Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianingsih Botukihe dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu dan kebudayaan. Baiklah, ilmu dan kebudayaan merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan, karena ketika ilmu berkembang akan menopang perkembangan kebudayaan, begitupun sebaliknya. Ketika ilmu-ilmu berkembang, maka penemuan-penemuan baru bermunculan. Penemuan-penemuan ini selanjutnya akan turut membentuk kebudayaan yang baru. Surya Sumantri 2009, pertanyaannya, apakah budaya yang baru tersebut sesuai dengan kehidupan masyarakat saat itu? Kemudian, apakah kebudayaan-kebudayaan sebelumnya sudah tidak pantas digunakan lagi dan sudah selayaknya ditinggalkan? Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, nilai-nilai kemanusiaan mulai luntur. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki ranah perkembangan menuju aspek teknologi dan industri daripada aspek sosial dan budaya. Akibatnya, pembangunan terasa hampa karena masih kurang muatan nilai-nilai manusia. Pembangunan yang kurang nilai kemanusiaan menjadikan pembangunan yang penuh dengan permasalahan seperti korupsi. Disinilah sebenarnya budaya memiliki peran penting dalam mendampingi ilmu, sehingga dalam pelaksanaan keilmuan tetap berada pada kebudayaan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Herwadi 2007. Oleh karenanya, dalam makalah inantinya akan mencoba membahas hubungan ilmu dan kebudayaan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Permasalahan ilmu dan kebudayaan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, bagaimanakah pengaruh ilmu terhadap perkembangan kebudayaan dan sebaliknya? Bagaimana kontribusi ilmu dan kebudayaan dalam mempengaruhi kehidupan manusia? 3. Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bidang keilmuan terhadap perkembangan kebudayaan dan sebaliknya. Mengetahui kontribusi ilmuwan dan kebudayaan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. 1. Manusia dan kebudayaan menurut Nugroho dan Mujhi 1996, secara eksak manusia adalah kumpulan partikel-partikel atom yang membentuk jaringan, yang kemudian membentuk sistem untuk menghasilkan energi, dan termasuk kelompok mamalia. Secara sosial, manusia adalah makhluk yang mencari untuk dalam segala kegiatannya, mencari kekuasaan, berbudayaan, dan tidak dapat hidup sendiri. Sungguh kompleks manusia itu. Akan tetapi, terdapat 4 unsur yang membangun manusia, yakni jasad merupakan wujud manusia yang dapat diindera serta menempati ruang dan waktu. Yang kedua, hayat, yakni manusia memiliki ciri sebagai makhluk hidup. Ketiga, ruh, daya kerja secara spiritual, memahami kebenaran, dan mampu menciptakan konsep sebagai benih kebudayaan. Yang keempat, nafs, kesadaran atas diri sendiri. Terdapat banyak definisi mengenai kebudayaan. Terdapat sekitar 160 definisi yang diajukan oleh ahli antropologi Siregar 2002. Menurut Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Sedangkan Kunjaningrat memperinci kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Surya Sumantri 2009, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai tindakan, yang tindakan tersebut selanjutnya menjadi budaya. Kebudayaan inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia memiliki 5 kebutuhan mendasar, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Sedangkan binatang hanya membutuhkan 2 hal yang mendasar, yakni fisiologi dan rasa aman. Manusia memang tidak memiliki instinktif seperti binatang. Akan tetapi, sebagai gantinya manusia memiliki budi yang mendorong manusia hidup secara mendasar, perasaan, pikiran, kemauan, dan fantasi. Hal tersebut menyebabkan manusia memiliki penilaian terhadap kejadian dan objek sebagai acuan untuk memilih. Hal inilah yang menjadi tujuan dan nilai kebudayaan. Surya Sumantri 2009. Kebudayaan secara tidak langsung merupakan wujud dari pendidikan, karena kebudayaan diperoleh dari proses belajar yang selanjutnya diturunkan ke generasi selanjutnya. Kebudayaan diturunkan dari waktu ke waktu. Oleh karena kebudayaan mengangkat waktu, dengan mempelajari kebudayaan, sebenarnya kita telah mempelajari pendidikan manusia dari waktu ke waktu. Surya Sumantri 2009, Siregar 2002 mengemukakan 4 sifat kebudayaan, yakni kebudayaan diperoleh dari belajar kebudayaan yang dimiliki manusia, tidak diturunkan secara genetis, melainkan melalui proses pembelajaran. Sebagai contoh, seorang anak belum tentu memiliki cara makan yang sama dengan orang tuanya, tergantung dari budaya yang dipelajarinya. Budaya juga dibedakan dari insting. Manusia semenjak dari lahir memiliki insting untuk makan, akan tetapi cara makan untuk setiap individu berbeda. Hal tersebut karena dipengaruhi budaya yang telah dipelajarinya. Kebudayaan adalah milik bersama. Dikatakan kebudayaan jika kebiasaan yang dilakukan seorang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Sebagai contoh, kebiasaan menggunakan sumpit atau sendok merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki bersama-sama. Kebudayaan merupakan pola di dalam menjalankan kebudayaan. Terdapat budaya-budaya yang dianggap ideal, sehingga terdapat pembatasan-pembatasan. Sebagai contoh dalam budaya kita, bahwa makan dengan menggunakan tangan kanan dianggap lebih ideal dibandingkan makan menggunakan tangan kiri. Dalam budaya Jawa, terdapat peringkat dalam penggunaan bahasa ketika berbicara dengan orang lain. Kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Kebudayaan tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan lingkungan manusia seiring berjalannya waktu. Pada zaman dahulu, orang makan hanya menggunakan tangannya. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia mulai menggunakan alat untuk makan. Menurut Surya Sumantri 2009, di dalam kebudayaan terdapat 6 nilai dasar, yakni teori, ekonomi, estetika, sosial politik, dan agama. Nilai-nilai tersebut memiliki penjelasan masing-masing sebagai berikut.
Nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran lewat berbagai metode. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan dan segi-segi artistik yang mencakup berbagai wujud yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan penekan segi-segi kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik. Nilai agama merengkup penghayatan yang bersifat mistik dan transendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya di dunia. Nilai-nilai ke dalam kebudayaan tersebut dapat menjadi masalah di kemudian hari jika penanaman nilai-nilai tersebut tidak tepat. Untuk itu, dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul, perlu dilakukan analisis untuk menerapkan nilai-nilai yang tepat. Nugroho dan Muji 1996 mengatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama yang benar-benar dihayati oleh para pendukung kebudayaan tersebut pada kurun waktu tertentu. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika seluruh aspek kehidupan pendukung itu didominasi oleh kebudayaan yang didukungnya. Kebudayaan sebagai sistem nilai dan gagasan utama terperinci menjadi sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Wujud-wujud kebudayaan dapat berupa gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya. Sifatnya abstrak dan tidak dapat dilihat, dan berpusat pada pikiran-pikiran masyarakat penganutnya. Ilmu dan perkembangan kebudayaan nasional. Menurut Surya Sumantri 2009, ilmu adalah bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan adalah penyusun kebudayaan. Kebudayaan nasional merupakan wujud aspirasi dan cita-cita suatu bangsa yang diwujudkan dengan kehidupan bernegara. Ilmu dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dan saling memberikan pengaruh satu sama lain. Di dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu berperan dalam dua hal, yakni ilmu sebagai sumber nilai pendukung terselenggaranya perkembangan kebudayaan nasional. Ilmu sebagai sumber nilai pengisi pembentukan watak suatu bangsa. Ilmu sebagai suatu cara berpikir dalam mengembangkan kebudayaan memiliki manfaat yang dapat diambil dari karakteristik ilmu itu sendiri, yakni rasional, logis, objektif, kritis, dan terbuka. Karakter-karakter tersebut juga dapat digunakan dalam menghadapi masalah bangsa dalam berbagai bidang. Ilmu sebagai asas moral bersifat otonom dan terbebas dari kekuasaan di luar bidang keilmuan. Oleh karenanya, seorang ilmuwan adalah selayaknya meninggikan kebenaran ilmiah dan mengabdi kepada masyarakat secara luas, bukan hanya untuk golongan. Perkembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan apresiasi dan tujuan nasional. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.